Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang dimana membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman terang benderang ini. Perkenalkan, nama saya Piping dari Program Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mata kuliah rencana pembelajaran. Adapun materi yang saya bawakan di sini yaitu komponen-komponen dalam pembelajaran. Komponen yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini merupakan suatu target yang ingin dicapai oleh kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan tujuan antara dalam upaya mencapai tujuan-tujuan lainnya yang lebih tinggi tingkatnya, yakni tujuan pendidikan dan tujuan pembangunan nasional. Dimulai dari tujuan pembelajaran dalam kurung umum dan khusus. Tujuan-tujuan itu bertingkat, berkualitas, dan bersinergi untuk menuju tujuan yang lebih tinggi tingkatnya, yakni membangun manusia atau peserta didik yang sesuai dengan yang dicita-citakan. Komponen yang kedua yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Secara umum, isi kurikulum ini dapat dipilih menjadi 3 unsur utama, yaitu logika atau pengetahuan tentang benar atau salah berdasarkan prosedur keilmuan. Yang kedua yaitu etika atau pengetahuan tentang baik atau buruk berupa muatan nilai moral dan estetika, atau pengetahuan tentang indah dan jelek berupa muatan nilai seni, sedangkan bila memilihnya berdasarkan taksonomi belum diketahui. Bahkan pembelajaran itu berupa konektif atau pengetahuan efektif atau sikap atau nilai dan psikomotorik dan keterampilan. Komponen yang ketiga yaitu strategi dan metode pembelajaran. Yang pertama yaitu konsep strategi dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan salah satu komponen di dalam sistem pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan dari komponen lain di dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, strategi pembelajaran dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Yang pertama, faktor variabel yang mengurangi strategi pembelajaran ialah 1. Tujuan, yang kedua materi, dan yang ketiga siswa, yang keempat fasilitas, dan yang kelima waktu, dan yang keenam guru. Yang kedua yaitu cara menentukan strategi pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran tidak terpisah dari pemilihan yang tepat dari strategi pembelajaran. Maka Anda harus memperhatikan beberapa faktor utama memilih strategi yang tepat. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dan menentukan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu faktor tujuan, yang kedua faktor materi, yang ketiga faktor siswa, yang keempat faktor waktu, dan yang kelima faktor guru. Komponen yang keempat yaitu media pembelajaran. A. Konsep media pembelajaran. Secara umum, media merupakan kata jamak dari medium yang berarti perantara atau pengantar. Secara lebih rinci, beberapa pendapat ahli tentang media pembelajaran antaranya Rossi dan Pirden yang mengumumkan bahwa media pengajar adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Sedangkan
dan alien yang menyatakan menurut Grace secara umum media itu meliputi orang, bahkan peralatan atau keinginan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Komponen yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Ada 3 hal yang saling berkaitan dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, yaitu evaluasi, pengukuran, dan tes. Ketiga istilah itu sering disalahartikan sehingga tidak jelas makna dan kedudukannya. Glon mengumumkan evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian pengukuran adalah satu proses yang menghasilkan gambar berupa angka-angka mengenai tingkat ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh individu atau siswa. Sedangkan tes adalah suatu alat yang prosedur yang sistematis untuk mengukur suatu sampel perilaku. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda dan adapun yang tidak dimengerti dari presentasi saya, bisa teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.